Much more than an economic activity, even if it is, of course, as well, an important economic activities with a global GDP of almost 300 billion. GBLA ini tuh kita mau maksimalkan untuk pertandingan matchday saja sama Australia Training Rote ya. Kenapa? Karena kita ini juga kualitas dari rumput ya. Karena kalau tiap hari dipakai nggak mungkin kita bisa punya rumput yang bagus. Solusinya apa? Solusinya kita mesti punya training ground atau tempat latihan agar si pemain itu nggak perlu latihan di dalam. Musim ini kemungkinan udah habis waktunya mepet. Oke, jadi mudah-mudahan mulai musim depan kita sudah punya lapangan untuk latihan. Jadi, menurutnya, mudah-mudahan musim depan Persib sudah punya lapangan untuk latihan dekat stadion utama GBLA. Sehingga kata Aditya, mulai musim depan para pemain sudah tak latihan di dalam stadion. Kemungkinan, kata Aditya, GBLA pun akan dipakai kompetisi tingkat Asia juga pada musim depan. Saat disinggung terkait pembangunan lapangan pendamping, Aditya mengaku terdapat wacana tersebut dan itu merupakan salah satunya. Selain itu, Persib Bandung dan Allianz semakin intens. Bahkan saat ini kedua belah pihak sudah dalam tahap serius untuk bekerja sama, yakni dalam membuat Stadion Gelora Badminton Api yang menjadi markas Maung Bandung jadi lebih bagus lagi. Diketahui Allianz merupakan perusahaan asuransi dan manajemen aset multinasional yang mana berkantor di pusat Munich, Jerman. Dalam dunia sepak bola, Allianz dikenal dengan perusahaan yang telah membantu banyak klub besar di dunia yang mempercantik markas kebesarannya. Saat ini diketahui sudah ada 6 stadion yang dipercantik Allianz yang tersebar di berbagai negara, seperti kandang milik Juventus yang berlaga di Liga Italia, Bayern Munchen di Liga Jerman, dan beberapa negara lain seperti Australia dan Brazil. Adit pun mengaku bahwa pihak Allianz sudah memberikan beberapa catatan kepada Persib saat kerjasama sudah terjalin, sehingga ini menjadi salah satu alasan penjajakan masih harus dilakukan hingga saat ini. Di sisi lain, Persib Bandung dapat wejangan dari FIFA. Hal itu terjadi saat induk organisasi sepak bola internasional itu menyambangi markas Maung Bandung. Dalam hal ini, Aditya Putra Herawan mengatakan dari hasil pertemuannya, FIFA mendorong Persib Bandung untuk bisa lebih berprestasi di Asia, termasuk klub lainnya di Indonesia. Menurutnya terdapat 5 aspek yang dibicarakan oleh FIFA dalam pertemuannya bersama Persib Bandung. Di antaranya pelaksanaan liga komersil, fans manajemen hingga pendidikan usia muda. Diketahui kunjungan FIFA ke Persib Bandung ini pun berkaitan dengan pelaksanaan program FIFA Professional Football, sebuah inisiatif global yang bertujuan membantu liga dan klub mencapai standar profesionalisme yang lebih tinggi. Program ini mendukung peningkatan kualitas kompetisi, tata kelola organisasi, struktur komersial, hingga arah strategi transformasi sepak bola nasional. Delegasi FIFA Nisrin Al-Kaisi, Richard Davis, dan Tek King Lim yang didampingi oleh perwakilan PT Liga Indonesia Baru atau LIB itu berdialog bersama dengan manajemen PT PBB di ruang rapat lantai 3 Geraha Persib, yakni di Jalan Selanjana, Bandung. Persaingan di papan atas Liga 1 Indonesia 2024-2025 kian panas jelang akhir musim. Namun peluang Persib Bandung untuk mengunci gelar juara lebih terbuka lebar dibandingkan dua rival terdekatnya, Dewa United dan Persebaya Surabaya. Namun dengan 6 pertandingan tersisa, jarak dengan Persib menjadi pekerjaan berat yang mustahil dikejar. Dalam pekan ke-29, ketiga tim pun masih akan berjuang keras untuk meraih poin penuh, yakni demi menjaga asa juara. Menariknya, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya akan tampil di kandang sendiri, memberikan keuntungan psikologis yang cukup signifikan. Persib dijadwalkan akan menjamu Bali United di Stadion GBLA pada hari Jumat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Persebaya Surabaya akan menghadapi tantangan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Minggu. Sementara untuk Dewa United sendiri harus bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Bagoharjo pada Kamis, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Laga tandang ini bisa menjadi ujian berat yang menentukan nasib mereka di papan atas. Secara statistik, Persib Bandung tampil paling stabil sepanjang musim ini. Dari 28 laga, Persib sukses menang 16 kali, seri 10 kali, dan hanya menelan 2 kekalahan. Dengan catatan 49 gol dan hanya kebobolan 26 kali. Di sisi lain, Dewa United memang punya serangan yang lebih tajam dengan torehan 54 gol dari 28 laga. Namun, catatan pertahanan mereka sedikit lebih lemah dengan 29 kebobolan dan sudah mengalami 6 kekalahan. Jika Persib Bandung mampu meraih 3 kemenangan beruntun dalam laga melawan Bali United, PSS Sleman, dan Balut United, mereka dipastikan akan mengunci gelar Liga 1 Indonesia 2024-2025 pada pekan ke-31. Perolehan poin maksimal mereka pun akan mencapai 70, angka yang mustahil dikejar oleh Dewa United maupun Persebaya Surabaya. Pasalnya, Dewa United sendiri meski menyapu bersih semua laga yang tersisa, mereka hanya akan bisa mengkoleksi maksimal 68 poin. Begitu juga Persebaya Surabaya, yang jika menang di 6 laga terakhirnya, hanya akan mengumpulkan total 67 poin. Dengan demikian, gelar juara sebenarnya sudah berada di depan mata Persib Bandung. Mereka hanya butuh 12 poin lagi untuk kemudian mengunci gelar tanpa bergantung pada hasil tim lain. 3 kemenangan saja dari 6 laga sisa sudah cukup membuat Maung Bandung berpesta juara. Bahkan